Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Cheris di Cheris Room. Buat teman-teman yang baru gabung di channel aku, jangan lupa subscribe ya. Dan di video-videonya aku bahas tentang self improvement dan selalu growth, jadi diri yang lebih baik lagi. Nah, kalau misalkan teman-teman kebetulan lagi pengen untuk memperbaiki diri, pengen hidup jadi lebih baik, pengen selalu tumbuh bareng, ya udah langsung aja tontonin video-video aku ya, termasuk short-shortnya juga. Ya udah lanjut. Sekarang kita bakalan baca buku The Psychology of Money, pelajaran abadi mengenai kekayaan, ketamakan, dan kebahagiaan dari Morgan Housel. International bestseller, telah diterjemahkan ke dalam 26 bahasa. Bab 14. Anda akan berubah. Perencanaan jangka panjang lebih sukar daripada yang dibayangkan, karena tujuan dan keinginan orang berubah seiring waktu. Saya tumbuh bersama seorang kawan yang tidak berasal dari keluarga berada dan tak memiliki kecerdasan alami. Tapi, dia pekerja paling giat yang saya kenal. Orang-orang semacam itu memberi banyak pelajaran hidup karena mereka punya pemahaman gamblang mengenai tiap langkah di jalan menuju keberhasilan. Misi dan impian hidupnya sewaktu remaja adalah menjadi dokter. Boleh dikata peluangnya mencapai itu sangat kecil. Tak ada orang masuk akal yang waktu dulu menganggapnya mungkin. Namun dia maju terus, dan meski berumur 10 tahun lebih tua daripada teman sekelasnya, dia akhirnya berhasil menjadi dokter. Seberapa besar kepuasan yang didapat kalau mulai dari nol, berjuang terus sampai lulus kuliah kedokteran dan mencapai salah satu profesi paling mulia meski peluangnya kecil? Saya bertemu dia beberapa tahun lalu. Percakapannya seperti begini. Saya, lama tak bertemu kamu, apa kabar? Dia, parah sekali pekerjaanku. Saya, tapi dia, parah sekali bung. Itu berlanjut sampai 10 menit. Stres dan panjangnya jam kerja telah membuat dia kecapean. Dia tampak kecewa dengan keadaannya sekarang, meski dulu berjuang sekuat tenaga mencapainya 15 tahun lalu. Salut yang penopang psikologi adalah pengetahuan bahwa orang buruk dalam memperkirakan dirinya pada masa depan. Membayangkan suatu cita-cita itu gampang dan asyik. Membayangkan cita-cita dalam konteks ketegangan realistis dalam kehidupan yang makin besar di bidang kompetitif itu beda lagi. Itu berdampak besar bagi kemampuan kita merencanakan cita-cita finansial masa depan. Tiap anak laki-laki umur 5 tahun ingin mengendarai traktor kalau sudah dewasa. Hanya sedikit pekerjaan yang lebih keren di mata anak kecil yang gagasannya mengenai pekerjaan keren berawal dari dan berakhir dengan brum brum, bip bip. Traktor besar, aku datang. Kemudian banyak yang ketika tumbuh menyadari bahwa mengemudi traktor barangkali bukan karir terbaik. Mereka mungkin ingin sesuatu yang lebih bergengsi atau besar gajinya. Jadi, ketika remaja, mereka bermimpi menjadi pengacara. Mereka pikir mereka tahu rencana sudah dipastikan. Kuliah hukum, berikut biayanya, kami datang. Kemudian, sebagian pengacara, jam kerja mereka panjang sekali, sehingga jarang bertemu keluarga. Jadi, barangkali mereka pindah ke pekerjaan yang gajinya lebih rendah, tapi jam kerjanya luas. Mereka kemudian menyadari bahwa penitipan anak itu mahal, sehingga menghabiskan sebagian besar gajinya, dan mereka memilih jadi orang tua yang ada di rumah. Mereka menyimpulkan itu pilihan yang tepat pada akhirnya. Kemudian, ketika berumur 70, mereka menyadari bahwa karena seumur hidup di rumah saja, mereka jadi tak punya uang pensiun. Banyak di antara kita menjalani hidup melalui jalur yang mirip. Hanya 27% lulusan kuliah yang pekerjaannya berhubungan dengan jurusan kuliahnya, menurut Federal Reserve. 29% orang tua yang tinggal di rumah bergelar sarjana. Mungkin hanya sedikit yang menyesali pendidikannya, tentu saja. Namun, kita harus mengakui bahwa orang tua baru yang berumur 30-an boleh jadi berpikir mengenai cita-cita dalam hidup dengan cara yang tak bakal dibayangkan dirinya pada umur 18 tahun. Perencanaan keuangan jangka panjang itu perlu. Namun, keadaan berubah. Dunia di sekeliling kita berubah. Cita-cita dan keinginan kita juga berubah. Mengatakan kita tak tahu ada apa pada masa depan, itu satu hal. Mengakui bahwa Anda sendiri hari ini tak tahu apa yang Anda inginkan pada masa depan itu hal yang lain lagi. Dan sebenarnya,
Hanya sedikit di antara kita yang tahu. Sukar membuat keputusan jangka panjang ketika pendapat Anda mengenai apa yang akan Anda inginkan pada masa depan bisa berubah. Ilusi akhir sejarah adalah istilah para ahli psikologi untuk kecenderungan orang sangat menyadari betapa banyak mereka berubah dibanding dulu, tapi meremehkan seberapa jauh kepribadian, keinginan, dan tujuan mereka bisa berubah pada masa depan. Ahli psikologi Harvard Daniel Gilbert pernah berkata, di tiap tahap kehidupan kita membuat keputusan yang akan banyak mempengaruhi kehidupan kita pada masa depan. Dan ketika kita berkembang, kita tak selalu senang dengan keputusan yang kita buat dulu. Jadi orang-orang membayar untuk menghilangkan tato yang dulu mereka buat dengan membayar ketika remaja. Orang setengah baya buru-buru menceraikan orang yang mereka nikahi dengan buru-buru ketika muda. Orang lanjut usia bekerja keras menghilangkan apa yang didapatkan orang setengah baya dengan bekerja keras. Begitu terus. Kita semua, katanya, berjalan membawa ilusi bahwa sejarah pribadi kita telah berakhir, bahwa kita baru-baru ini menjadi orang-orang yang sebagaimana diharapkan dan akan seperti itu sepanjang sisa hidup. Kita cenderung tak pernah mengambil pelajaran itu. Riset Gilbert menunjukkan bahwa orang dari umur 18 sampai 68 memperkirakan seberapa banyak mereka akan berubah pada masa depan. Anda bisa melihat bagaimana itu bisa mempengaruhi rencana finansial jangka panjang. Kata Charlie Munger, aturan pertama penumpukan adalah jangan ganggu jika tak perlu. Namun bagaimana tidak bisa mengganggu rencana keuangan, karir, investasi, belanja anggaran, apapun, ketika apa yang Anda inginkan dalam hidup berubah? Sulit. Sebagian alasan orang seperti Ronald Read, petugas kebersihan kaya yang kita temui sebelumnya dalam buku ini, dan Warren Buffett menjadi begitu sukses adalah karena mereka terus melakukan hal yang sama selama puluhan tahun. Membiarkan penumpukan menggila. Namun, banyak di antara kita berubah sepanjang hidup sehingga kita tak ingin melakukan hal yang sama selama puluhan tahun. Atau apapun yang mendekatinya. Jadi bukannya memiliki masa depan hidup sekitar 80 tahun, kita hanya barangkali punya 4 masa sepanjang 20 tahun. Saya kenal orang-orang muda yang sengaja hidup hemat dengan pendapatan kecil, dan mereka berbahagia karenanya. Kemudian ada yang bekerja habis-habisan agar bisa membiayai hidup mewah, dan mereka bahagia karenanya. Keduanya punya resiko. Yang pertama beresiko tak siap menghidupi keluarga atau punya uang ketika pensiun. Yang kedua, berisiko menyesali menghabiskan tahun-tahun muda dan sehat bekerja terus. Tak ada pemecahan gampang bagi masalah itu. Coba beritahu seorang anak umur 5 tahun bahwa dia lebih baik jadi pengacara daripada pengemudi traktor. Dan dia akan tak setuju dengan sepenuh hati. Namun, ada 2 hal yang perlu diingat ketika membuat apa yang Anda pikir keputusan jangka panjang. Kita harus menghindari ujung-ujung ekstrim perencanaan keuangan. Berasumsi bahwa Anda akan bahagia dengan pendapatan sangat rendah, atau memilih pekerjaan sangat keras untuk mengejar pendapatan sangat tinggi, meningkatkan peluang Anda kelak menyesal. Yang mendorong ilusi akhir sejarah adalah bahwa orang bisa menyesuaikan diri dengan sebagian besar keadaan. Jadi manfaat rencana ekstrim, kesederhanaan tanpa memiliki apa-apa, atau kegirangan memiliki hampir segalanya berkurang. Namun, kerugian keadaan ekstrim, tak punya uang ketika pensiun, atau menghabiskan hidup mengejar uang, menjadi penyesalan yang bertahan lama. Penyesalan lebih menyakitkan bila Anda meninggalkan satu rencana terdahulu dan merasa seperti harus berlari ke arah lain 2 kali lebih cepat untuk mengejar ketertinggalan. Penumpukan pekerjaan paling baik ketika Anda bisa memberi waktu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun untuk pertumbuhan. Itu bukan hanya berlaku bagi tabungan, melainkan juga karir dan hubungan. Ketahanan adalah kuncinya, dan bila Anda mempertimbangkan kecenderungan kita berubah seiring waktu, keseimbangan di tiap titik dalam hidup menjadi strategi untuk menghindari penyesalan masa depan dan mendorong ketahanan. Bertujuan mendapat tingkat tabungan sedang-sedang saja, waktu luang sedang-sedang saja, perjalanan pulang pergi sedang-sedang saja, dan waktu untuk keluarga sedang-sedang saja di tiap titik dalam kehidupan kerja. Anda akan meningkatkan peluang bertahan di satu rencana
dan menghindari penyesalan dibanding kalau ada salah satu hal di atas jatuh ke sisi ekstrim spektrum. Kita juga harus menerima kenyataan bahwa kita akan berubah pikiran. Beberapa pekerja paling tidak puas yang pernah saya temui adalah orang-orang yang setia ke satu karir hanya karena mereka memilih bidang itu ketika harus menentukan jurusan kuliah pada umur 18. Bila Anda menerima ilusi akhir sejarah, Anda menyadari bahwa peluang memilih pekerjaan ketika Anda belum cukup umur, lalu pekerjaan itu masih dinikmati sampai tua itu kecil. Triknya adalah menerima kenyataan, perubahan, dan maju sesegera mungkin. Jason Zweig, kolumnis investasi Wall Street Journal, bekerja bersama ahli psikologi Daniel Kahneman dalam penulisan buku Kahneman Thinking, Fast and Slow. Zweig pernah menyampaikan satu cerita mengenai keunikan kepribadian Kahneman yang sangat membantunya. Tak ada yang lebih mengherankan saya mengenai Denny daripada kemampuannya meledakkan apa yang kami baru selesaikan, tulis Zweig. Dia dan Kahneman dapat mengerjakan satu bab tanpa henti. Tapi berikutnya, tahu-tahu Kahneman mengirim satu versi yang sangat berubah sampai tak bisa dikenali. Awalnya beda, akhirnya beda. Anekdot dan bukti di dalamnya tak terpikirkan. Riset yang dikutip tak diketahui. Waktu saya bertanya ke Denny bagaimana dia dapat memulai lagi seolah kami tak pernah menulis draft sebelumnya, Zweig melanjutkan. Dia ucapkan kata-kata yang saya tak pernah lupakan. Saya tak punya biaya tertanam. Biaya tertanam atau sangkos. Mengikatkan keputusan ke upaya masa lalu yang tak bisa kembali lagi biayanya. Adalah iblis di dunia tempat orang berubah sepanjang waktu. Biaya tertanam membuat diri kita pada masa depan terpenjara diri kita pada masa lalu. Seperti orang tak dikenal membuatkan keputusan-keputusan penting dalam kehidupan bagi Anda. Menerima gagasan bahwa tujuan finansial yang dibuat ketika Anda orang yang berbeda harus ditinggalkan tanpa ampun, bukan dipelihara atau dibawa-bawa terus, bisa menjadi strategi bagus untuk meminimalkan penyesalan pada masa depan. Makin cepat itu dilakukan, makin cepat Anda bisa kembali ke penumpukan. Berikutnya, mari kita bicara mengenai harga tiket penumpukan. Kelar bab 14, sampai ketemu di bab 15. Bye-bye.